Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat lapang, sehingga kita bisa untuk hadir beribadah di masjid ini, di mushola ini, dan kuat badan kita. Allah mudahkan itu semua, maka bersyukur kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari kelima kalau tidak salah dari bulan Zulhijjah. Ingat Bapak Ibu, hadis Nabi yang sering diulang-ulang oleh ustaz-ustaz kita, man min ayyam al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah wala jihad, qala wala jihad illa rajulun kharaja min nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi syai'. Kata Nabi, tidak ada hari ketika orang beramal saleh di hari itu lebih Allah cintai daripada hari yang lain, yaitu 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Kata Nabi, jihad pun bisa kalah, kecuali orang yang berjihad tadi pergi dengan hartanya, dengan jiwanya, dan dia mati syahid, baru bisa mengalahkan Ramadan 10 pertama bulan Zulhijjah. Ketika Bapak Ibu baca Quran di bulan-bulan lain, maka itu ibadah. Ketika Bapak Ibu baca Quran di bulan 10 pertama Zulhijjah, ibadah dan dicintai oleh Allah, levelnya naik dia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita semangat untuk beribadah di bulan ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan yang banyak untuk beribadah. Makanya disitulah para ulama mengatakan, merujuk kepada ayat surat Al-Fajr ayat 2, wal fajr wal layalin ashr, wal layalin ashr, demi waktu malam, demi malam yang 10. Kalau sudah disebut malam maka otomatis siang juga. Maka kalau malam yang terbaik adalah 10 malam terakhir Ramadan, kalau siang yang terbaik adalah 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Kaum muslimin, dari semua amalan-amalan yang kita sudah pahami, bahwa nanti di antara puncaknya adalah di tanggal 10 itu, yaitu Idul Adha. Dan disitulah kita menyembelih hewan kurban. Dan disitulah yang paling utama di hari Idul Adha itu menyembelih hewan kurban. Meskipun kalau tidak sempat bisa kita sembelih di 3 hari yang lain, yaitu hari Tasyrik 11, 12, 13. Tapi sekali lagi yang paling utama menyembelih adalah di 10, tanggal 10 dari bulan Zulhijjah, yaitu Idul Adha. Itu yang paling mantap. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu, karena ibadah kurban itu ibadah, bukan hanya sembarang-sembarang di pikiran sebagian masyarakat kita, yang penting potong daging bagi-bagi semua kita. Nggak bisa. Kalau mau kayak gitu nggak usah. Tentunya kan Allah buat 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau cuma makan-makan, banyak-banyakan daging, beli aja ke pasar daging, selesai. Persoalannya ini persoalan ibadah, maka ketentuannya jelas. Salah satu ketentuan, bagi yang hendak berkurban, jangan pernah jual apapun dari daging hewan kurbannya. Mau dagingnya, mau kulitnya, mau di atasnya itu apapun ditaruh di atasnya, tidak boleh dijual bagi orang yang berkurban. Bagi yang mereka sudah dapat jatah, dikasih kupon oleh panitia, lalu dagingnya itu dijualnya, itu boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau kita yang berkurban jangan coba-coba. Nabi SAW bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak ada lagi kurban baginya. Maka dalam hal ini, untuk yang berkurban biasanya kan menyerahkan ke papak panitia. Panitia sekian jumlah. Panitia hati-hati, jangan ada unsur jual beli dalam hal kulit, daging, tulang, apapun yang ada dari hewan kurban orang yang diwakilkan ke kita. Pahala besar, panitia ini pahalanya besar. Sekian orang berkurban, kali 7 orang, kali 20 sapi misalnya. Luar biasa itu, banyak pahala mereka itu. Mereka satu-satu dapat pahala. Panitia bisa dapat pahala mereka semua. Kenapa? Karena panitia mewakili menyelenggarakan kurban mereka. Tapi hati-hati, di balik itu panitia terancam juga. Kalau sempat panitia dijual-menjual, tidak boleh. Misal, bagaimana contohnya? Kami nggak menjual daging, Ustaz, tapi kami jatah panitia, tidak boleh.
jatah panitia. Ini banyak nih di kampung-kampung di kota udah banyak yang tobat karena pengajian tiap hari digempur. Sadar. Yang nggak sadar juga. Yang tobat juga. Yang di kampung yang nggak susah. Yang kita hadir sampaikan ke sana. Man dalla 'alal khair walau misla ajri fa'ilih balighu anni walau ayat. Jadi ada panitia nih harus paham dia fikih kurban nih. Nggak ada istilah jatah panitia, nggak ada. Haram, nggak boleh. Bisa nggak ada pahala kurban orang gara-gara panitia bodoh yang seperti ini. Makanya seluruh pengajian nggak pernah mau. Man ba'ajil da udhiyati fal udhiyatalah. Jadi di mana letak jual belinya itu Ustaz? Jadi begini, panitia ini kan lelah dia, capek dia ngurus kurban tadi dari Payakumbuh dari mana-mana datangkan ke sini, capek dia kan. Jadi terkesan orang kalau udah kerja kasihlah kepala satu, kasih kaki. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Maka solusinya sebagaimana yang sudah banyak sekarang ini, kurban 3.200.000, 200 operasional, 3 juta beli sapi. Nah 3 juta ini jangan diganggu lagi. Yang 200.000 saja bagilah sana, terserahlah, hitung-hitung aja. Ada yang 32, ada yang 33, ada yang 34, terserah berapa cocoknya. Ada yang ngambil 200.000 untuk operasional, ada yang 150.000. Itu sampaikan kepada orang yang mau berkurban. Jadi jelas ini yang nanti untuk panitia beserta ininya. Karena Bapak Ibu kalau kita beli sapi dari Payakumbuh kan tidak mungkin sapi itu datang sendiri ke sini kan? Mana alamat kata sapi? Kan tidak bisa. Harus pakai mobil prak, bayar minyaknya, orangnya, sopirnya, semuanya. Maka potong aja 3.200.000, 3 juta sapi. Jangan dikurang-kurangi. Belilah sapi harga 21 juta. Maka tidak ada istilah yang tadi ini jatah panitia, ini untuk kakang potong, nggak boleh. Batal kurban orang gara-gara kita, yang dosa kita sebagai panitia. Satu sisi pahala besar, tapi ancaman juga besar. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kalau kita sebagai panitia, kita sebagai masyarakat dapat kita kupon, itu boleh karena kita asas masyarakat. Tapi kalau karena kita bekerja, berarti kita jual jasa sehingga digaji pakai daging kurban, tidak boleh. Itu jual namanya. Jual jasa digaji pakai daging. Sama begini logikanya Bapak Ibu. Si A sama si B, si A sama si B. Si B nih punya duit sama si A 1 juta. Si A mau ngirim duit 1 juta ke si B, tidak bisa. Akhirnya ditunjuknya si C. Si C disuruhnya datang ke rumahnya ngambil duit. Itu butuh apa tuh? Butuh biaya. Kemudian setelah dia ambilnya duit ke si A, si C ini diantarkannya ke si B 1 juta tadi. Lantas transportasi si C ini ke siapa dia mintanya? Ke si B atau si A? Ya jelas kan? Si A, bukan si B. Tiba-tiba duit si B yang 1 juta dikurangi 50.000 transportasi. Mengamuk dia. Jelas uang saya ke dia 1 juta, masa kurang pula? Mintanya ke si A. Jadi dalam hal ini si A ini dia itu ibarat pengkurban, si C ini ibarat panitia. Maka jangan kurang dari 1 juta itu sedikit pun. Maka solusinya tadi 3.200.000 operasional, 3 juta untuk daging hewan kurban. Jadi tidak ada lagi istilah ini jatah kami, ini jatah tukang potong, tidak ada dalam hal ini. Kalau memang mau makan itu juga yang 200.000 tadi belikan ayam atau yang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ada kulit ini banyak orang tidak suka, ya kan? Atau nggak bisa ngolah. Dalam hal ini panitia satu sisi dia sebagai wakil pengkurban. Kalau dapat kulit dia wakil dari orang yang dapat jatah kulit. Siapa dia? Orang miskin kan? Kita kasih sama dia kulit. Kita telepon dia, kita hubungi dia. Bapak dapat kulit, bisa ngolah nggak jadi kerupuk jangan? Tidak bisa, tolong jualkan aja. Baru kita jual. Pastikan dulu siapa yang punya. Baru nanti kita jual. Kenapa demikian? Kalau udah pasti orangnya, maka sah jual beli. Tapi kalau langsung menjual aja, yang punya siapa? Kita tidak tahu. Sementara dalam jual beli ini harus ada penjual, harus ada pembeli. Sementara kalau orangnya sudah ditentukan, ini orangnya, maka panitia dalam hal ini wakil dari penjual. Siapa dia? Yang orang miskin kita berikan kepadanya dari kulit. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian selanjutnya perlu juga kita perhatikan bahwa sebagian ada yang memandang, sebagian ulama ada yang memandang kurban ini rupanya ada tingkatan-tingkatan. Meskipun dalam hadis Nabi, dalam satu hadis dijelaskan, karena rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam
yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang suami, dia menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Dan kita pahami bahwa satu kambing pembiayaannya satu orang, nggak boleh dua orang. Lalu biasanya satu sapi pembiayaannya 7 orang. Bapak Ibu, yang paling bawah begitu. Satu kambing satu orang, satu kambing, sama aja ya. Kemudian jangan sampai orang jadi kambing, aja nggak boleh. Satu orang satu kambing. Biasanya kita satu jawi 7 orang. Bisa nggak kita buat satu orang satu jawi? Satu orang satu jawi. Kalau kita kan satu jawi 7 orang. Memang begitu boleh. Karena jawi lebih besar, tentu biayanya kan gede. Dan bisa dibuat sistem satu jawi satu orang. Bisa. Tapi alangkah baiknya satu jawi satu orang. Kan mantap. Kalau selama ini kan yang satu penghasilannya 30 juta, yang satu penghasilannya 3 juta, 3 juta, 3 juta, setiap bulan 3 juta, setiap bulan 3 juta. Yang orang penghasilannya sebulan 3 juta, ada yang kurban enggak? Ada. Lalu dalam satu kelompok 7 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 3 juta, satu nomor diambilnya. Lalu ada orang penghasilannya sebulan 30 juta. Bapak Ibu, 30 juta dia sebulan. Yang ini 3 juta, 1-0 bedanya. Tapi 27 juta. Yang satu penghasilan 3 juta, diambilnya satu nomor, 3 juta 200. Yang 30 juta, nabi berapa nomor? 1 juta. Harusnya berapa diambilnya nomor? Hah? 1 jawi, 3 kambing. Tapi nggak terjadi itu. Karena selama ini di pikiran kita, asal jawi harus 7 orang. Ini yang satu penghasilannya 30 juta, satu nomor. Bagi dia 3 juta itu sama ngisi minyak bensin, minyak solar Fortuner biasa. Yang satu 3 juta penghasilan sebulan. Berarti selama 12 bulan ada 1 bulan dia nggak digaji, dikasihnya untuk kurban. Kan perjuangan. Yang satu 30 juta sebulan, setahun 360 juta penghasilan dia. Yang ini setahun 36 juta, satu nomor. Oke. Yang 360 juta, satu nomor. Gak buat ini, ya kan? Boleh nggak? Boleh. Hukumnya ya sunnah muakkadah kok. Tapi kan menjadi satu pemikiran, satu renungan. Bagi yang 30 juta sebulan, kalau dia pengeluarannya adalah sebagaimana yang 3 juta sebulan, itu harusnya satu orang satu jawi itu, ya nak? Kan mantap tuh, satu orang satu jawi. Bapak Ibu yang lebih mantap lagi ada nak? Ada. Satu orang 10 jawi. Nah, kan mantap tuh. Nabi SAW waktu haji al-hadi itu dalam riwayat diceritakan Bapak Ibu, ketika itu Nabi hajinya 100 ekor unta. Kemudian ketika itu disembelih sama Ali bin Abi Thalib, itu disembelih sama Nabi SAW 63 nahar, unta nahar. Kalau Jawi zabah sembelih 63, berarti sisanya 37 Ali bin Abi Thalib. Itu 100. Yang satu orang 100. Sebagian mengkiaskan ke situ. Jadi bisa kita bilang tingkatannya satu jawi 7 orang, itu paling bawah. Nomor 2, 1 jawi 1 orang. Nomor 1, 10 jawi 1 orang, 2 jawi 1 orang. Ini kalau sempat begini nih, berarti sudah banyak daging jawi di mana-mana ya. Yang 30 juta 1 nomor, yang 3 juta 1 nomor. Dan naik-naik jawi kita dari dulu 6 ekor. Sekarang tinggal 4 ekor. Bahkan ada satu daerah, satu tempat saya dapati nggak ada ekornya lagi. Ada nggak sekarang? Di mana-mana susah orang terserah. Yang jelas jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bagi Allah berikan banyak kelebihan, banyak aja kita berkorban. Mudah-mudahan bisa amal yang terbaik dan cuma 4 hari setahun. Dan kalau ada orang bersedekah senilai kurban lebih afdal kurban daripada sedekah. Sedekah kita 3.200.000 kata Ibnu Qayyim, itu kalah amalnya dengan berkurban senilai 3.200.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.